tentang sejarah komputer generasi pertama, yaitu dari tahun 1946 sampai 1959, yaitu menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini komponen dasar yang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena menyebabkan cepat panas dan memerlukan daya listrik yang sangat besar. Contoh komputer generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, atau bisa disingkat dengan ENIAC. Komputer pertama diciptakan oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert dari University of Pennsylvania. ENIAC dibangun menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 18.000 kaki dan berat sekitar 30 ton. Generasi sejarah komputer pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk umum. Dari tahun 1942, ENIAC ini sudah dirancang, namun baru dimulai pada tahun 1943 sampai selesai tahun 1946. ENIAC ini memiliki ukuran sangat besar. Peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 M2. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi pertama memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memiliki ruang yang luas. Dua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, perlu mesin pendingin karena cepat panas, memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerjanya yang lambat, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, dan menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau saya salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Maulida, Prodi Teknologi Informasi, akan lanjutkan menjelaskan tentang sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Sejarah komputer generasi kedua 1959 sampai 1965, yaitu transistor. Pada tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Komputer dengan menggunakan komponen dasar transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin. Untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Adapun ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu 1.
telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. 2. Menggunakan simpanan eksternal. 3. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. 4. Kinerja lebih cepat. 5. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rarasati. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 1000 kali lipat cepat dibanding generasi pertama. 7. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. 8. Komputer sudah menggunakan atau memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Demikian penjelasan tentang sejarah komputer dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Febrianti Putri. Saya akan menjelaskan tentang komputer generasi keempat mikroprosesor 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, di mana komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap chip mikroprosesor. Mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Tahun 1971, IMB menciptakan komputer kalangan rumahan dan Apple mempublikasikan Macintosh pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat. Ciri-ciri komputer generasi keempat: dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori. Dipasarkan sektor perorangan. Selalu muncul komputer jenis baru. Terima kasih, itulah penjelasan saya tentang komputer generasi keempat.